Shalom, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Jemaat yang diberkati. Ini untuk kali ketiga hari Minggu kita beribadah dari rumah ke rumah. Sebuah pertanyaan penting yang harus kita renungkan hari-hari ini adalah, apa yang sebenarnya Tuhan mau? Apa yang sebenarnya Tuhan inginkan kita hidupi lewat wabah pandemi corona ini? Untuk 19 April ini saya mengajak Bapak Ibu semua. Ada 2 ayat dari Perjanjian Lama kita akan baca bersama-sama. Buka Alkitab Bapak Ibu dari kitab Pengkhotbah pada pasal yang terakhir, pasal 12, ayatnya yang ke-13 dan ke-14. 2 ayat yang saya sangat berharap setelah minggu ini Bapak Ibu merenungkannya, dan ini bisa menjadi sesuatu perenungan tentang keinginan Tuhan yang terdalam bagi gerejanya hari-hari ini. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Kitab Pengkhotbah 12 ayat 13 dan ayatnya ke-14. Kita baca ya. Akhir kata dari segala sesuatu yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Beta ulangi lagi, ayo Bapak Ibu semua sama-sama. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Luar biasa, katakan amin. Sebuah perenungan yang dalam dari Raja Salomo. Dia menulis kitab Pengkhotbah ini, dan dia menutup rangkaian kitab Pengkhotbah ini dengan 2 ayat yang luar biasa. Saya yakini Bapak Ibu, saya yakini ini adalah yang Tuhan inginkan kita lakukan hari ini. Coba perhatikan dengan cepat, kita coba membahasnya. Coba ayat 13, akhir kata Salomo berkata, akhir kata dari yang didengar, takutlah akan Allah. Coba kita renungkanlah, apakah kejadian belakangan ini sudah melahirkan takut akan Allah pada kita? Kalau mau jujur, lebih banyak kita takut mati. Lebih banyak kita takut kena corona. Benar Bapak Ibu? Iya. Tapi dari pihak Allah yang diinginkan harusnya kita harus takut Tuhan. Nah, sederhana saya bilang ini sebagai gaya hidup kekristenan yang harusnya terbukti. Raja Salomo berkata, akhir dari segala adalah takut Tuhan. Ini adalah gaya hidup kita. Sama-sama bilang, gaya hidupku. Takut akan Tuhan adalah gaya hidupku. Kalau Bapak Ibu takut mati, Bapak Ibu takut terjangkit positif corona, Bapak Ibu takut hal-hal yang lain, saya sangat percaya bahwa Bapak Ibu jauh dari destiny Allah, dari tujuan akhir Allah mengizinkan wabah ini ada di kota kita. Harusnya Bapak Ibu, rasa takut yang tertinggal pada kita adalah takut akan Allah. Sekali lagi bilang, takut akan Allah. Ini yang harus menjadi darah, menjadi daging bagi kita. Kita harus jadi takut akan Allah. Nah, itulah gaya kita, lifestyle kita. Anda, saya, Bapak Ibu, mari kita hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan berfokus kepada
Tuhan. Hal kedua yang dituliskan oleh Salomo, bahwa akhir kata dari semua yang didengar selain takut akan Tuhan adalah berpegang pada perintah-perintahnya. Wow, ini luar biasa. Berpegang pada perintah-perintahnya. Kalau takut akan Tuhan adalah gaya hidup, maka berpegang pada perintah-perintahnya harusnya sesuatu yang ini, keluar lewat kata-kata. Harusnya itu yang ada di pikiran kita. Harusnya itu yang kita perkatakan, Bapak Ibu. Raja Salomo berkata, berpeganglah pada perintah-perintahnya. Saya yakin kalau Bapak Ibu berpegang pada perintah-perintah Tuhan, apa yang Bapak Ibu harus takutkan? Terlalu banyak janji. Tolong Bapak Ibu kembali, tolong lihat kembali khotbah-khotbah saya selama kita ibadah di rumah. Dari tanggal 5, tanggal 12, tanggal 10, tanggal 12 kemarin. Coba Anda kembali buka dan dengar khotbah-khotbah itu. Apakah Bapak Ibu lagi berpegang pada firman-Nya ataukah tidak? Apakah Bapak Ibu lagi membawa diri Bapak Ibu dalam janji-janjinya ataukah tidak? Saya sarankan Anda baca Mazmur 119 kembali. Ada perjanjian yang istimewa, ada 176 ayat yang bisa Bapak Ibu hidupi dengan luar biasa. Kalau takut akan Allah adalah gaya hidup kita, maka buahnya adalah kita berpegang pada perintah-perintahnya. Maka pikiran kita, kata-kata kita, tindakan kita, orang dapat melihat perjanjian Allah. Orang dapat memuliakan Allah karena ada perjanjian Allah di dalam. Nah, sederhana, kenapa Salomo berkata itu akhir dari segalanya? Karena pada ayat yang ke-14 Salomo berkata demikian, Allah akan membawa semua yang kita lakukan dalam hidup kita ke pengadilan. Bukan pengadilan negeri Bapak Ibu, bukan pengadilan tinggi, bukan Mahkamah Agung, bukan. Kepada pengadilan kekal. Dengar Bapak Ibu, kita bukan binatang atau tumbuhan yang mati habis perkara. Semua yang kita lakukan baik atau buruk akan ditimbang di pengadilan Allah. Sudahkah Bapak Ibu siap untuk itu? Sudahkah Bapak Ibu siap mempertanggungjawabkan kata-katamu seperti Matius 12 ayat 36? Sudahkah Bapak Ibu siap mempertanggungjawabkan kelakuanmu, pikiranmu, semua yang hari-hari ini sementara menghiasi hidup? Sebagai gembala Bapak Ibu, beta ingatkan Bapak Ibu lagi, mata Tuhan ada. Mata Tuhan ada di segala tempat. Segala yang tersembunyi tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat, keluarga besar Gereja Bethel Indonesia Focus on Christ. Saya mengajakmu, ini tanda-tanda kesudahan alam sudah dekat. Mari takutlah akan Allah. Mari berpeganglah pada perintah-perintahnya. Sehingga kalau waktu kita tiba, kita tidak takut berhadapan dengan pengadilan itu. Sebab kita tahu, di pengadilan itu, kita bukan akan ke lautan api, tapi kita akan menerima mahkota. Kita akan menerima mahkota dari segala perbuatan kebenaran, dalam takut akan Allah dan memegang perintah-perintahnya yang kita lakukan. Dan Tuhan akan berkata kepada kita sebagai hamba yang setia dan yang benar. Tuhan menolong Bapak Ibu. Tidak usah bertanya sampai kapan kita ibadah seperti ini. Tidak usah bertanya sampai kapan corona ini berakhir. Yang perlu kita renungkan, apakah saya sudah takut Tuhan atau belum? Atau jangan-jangan saya semakin jatuh dalam dosa, saya semakin hidup tidak sesuai kebenaran Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon berkat Allah turun buat umat-Mu. Biar kami hidup takut akan Engkau. Biarlah firman-Mu itu yang kami pegang. Biarlah itu menjadi kekuatan kami, menjadi cambuk bagi kami. Bahwa tak kala hidup kami berakhir, kami akan ada di pengadilan Allah. Dan kami tidak akan takut ada di pengadilan itu. Karena kami belajar mendisiplinkan diri, hidup benar, takut akan Allah, dan berpegang pada perintah-perintahnya. Kumohon berkati atas setiap umat-Mu, untuk mereka mengambil tubuh dan darah perjanjian roti
roti dan air anggur ini, mereka menikmati akan perjanjian takut Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doaku, inilah berkatku bagi umatmu dalam nama Yesus. Amin. Tuhan